manajemen itu selesainya di 2020. Jadi pada saat kami dilantik, kemudian akan berakhir 2020, kita punya program yang namanya Making Politeknik LPB 2020. Sehingga di 2020 ini benar-benar dalam kondisi yang pengen menggenjot habis-habisan. Kita harus punya target yang ada beberapa target yang belum selesai kita laksanakan, harus diselesaikan di 2020. Nah, maka kalau boleh kami sampaikan semuanya on the track gitu ya, on the track. Di awal misalnya dari sisi akademik misalnya kita punya program pengembangan kurikulum untuk vokasi itu ada 321 begitu. Jadi 3 semester di kampus, 2 semester di industri, dan 1 semester kembali ke kampus. Itu sudah kita jalankan dalam jangka waktu 1 tahun dan industri sudah merespon baik begitu. Kemarin terakhir dari kegiatan PKL yang sebelumnya, industri sudah banyak yang menanyakan ini kapan bisa direkrut begitu. Jadi alumni kita punya angkatan 2018 yang kita sudah menggunakan kurikulum baru dan itu industri sudah merespon dengan baik. Kemudian kita juga akan mengembangkan di beberapa program studi yang lain. Yang tadi yang sudah jalankan itu baru di 2 program studi. Begitu. Kemudian di program studi yang lain, 3 program studi yang lain akan kita lakukan lagi dan itu direncanakan di 2020 ini. Begitu. Nah, semuanya sudah on the track. Kita sudah ada kerjasama dengan industri. Ya, kita bahkan sebenarnya sudah membuka kelasnya walaupun kurikulumnya belum siap. Ya. Nah, kelasnya sudah dibuka, sudah ada pendaftarnya. Kita sudah menjalin kerjasama juga dengan luar negeri, ada karena itu bidangnya gula, begitu ya, kita sudah kerjasama dengan National Sugar Institute di India dan juga Queensland University di Australia, begitu. Nah, untuk mengembangkan kurikulum baru, ya, yang kemudian rencananya akan kita lakukan di 2020, begitu. Nah, kemudian di akademik yang lain misalnya ada kegiatan sertifikasi, ya. Kita sudah punya LSP, tahun lalu sudah melaksanakan sertifikasi, tetapi baru 1 program studi. Nah, tahun ini itu seharusnya semua lulusan kita sudah tersertifikasi. LSP kita sudah ready, semuanya sudah siap untuk melaksanakan sertifikasi. Kemudian akreditasi juga, ya. Tahun ini kita punya 3 target, ya, reakreditasi. Jadi ada 2 program studi dan akreditasi institusi, begitu. Dengan kondisi yang ada sebenarnya kita optimis lah untuk bisa dapat A begitu. Jadi kemarin misalnya dari Mas Menteri, ya Mas Menteri menyampaikan bahwa akreditasi tidak diperlukan lagi kalau tidak meningkat, gitu ya. Kita sebelumnya B, begitu ya, program studi itu sebelumnya B. Nah, ketika ada pengumuman bahwa tidak perlu dilakukan reakreditasi lagi, kita tetap karena kita punya target bahwa kita bisa A, begitu. Nah, sehingga ini tetap kita lakukan, begitu. Kemudian e-learning, nah kita bicara ini menarik, e-learning, begitu. Ya, tahun ini sebenarnya kami ingin e-learning itu benar-benar mulai berjalan. Ya, kenapa? Karena kita akan membuka kelas RPL, Recognition Prior Learning atau rekognisi pembelajaran lampau. Programnya juga sudah siap. Harapannya program RPL ini itu akan menjangkau mahasiswa-mahasiswa yang sudah bekerja di industri tetapi kesulitan untuk bisa datang ke kampus. Maka kita lakukan secara e-learning, gitu. Nah, itu program sudah kita siapkan, ya, sistem sudah kita coba, tetapi memang belum masif karena rencananya baru akan di semester depan, begitu, semester di tahun ajaran baru. Kemudian dari sisi kemahasiswaan, nah, tahun lalu ada SIMKAT MAWA begitu ya Bapak, ya, jadi pemeringkatan dari sisi kemahasiswaan kita waktu itu masih belum terlalu bagus dari sisi karena banyak dari sisi administrasi, maka kita punya target sebenarnya tahun ini kita bisa masuk 10 besar. Biasanya di bulan Maret dan April itu sudah mulai dilakukan pemeringkatan. Nah, benar-benar kita genjot bagaimana kemahasiswaan itu bisa meningkat. Misalnya kemarin baru aja ada kejuaraan internasional, kita juga ikut. Ya, tahun ini awal Maret ini sebenarnya ada Olimpiade Politeknik se-Indonesia dan kita juga mengirim delegasi sana yang terpaksa juga harus dibatalkan begitu. Nah, kemudian dari sisi penerimaan mahasiswa baru begitu ya, kita tahun ini juga
implementasi CBT dari Sevima, Pak Halim. Ya, jadi kita juga sudah implementasi, bahkan sebenarnya di awal Maret ini kita ada tes bersama di Sumatera Utara yang itu menggunakan CBT. Ya, menggunakan CBT kita kumpulkan di satu lokasi, kemudian menggunakan CBT. Jadi penerimaan mahasiswa baru sebenarnya juga cukup masif begitu, gitu yang sudah kita lakukan. Ya, kita punya program beasiswa. Salah satu unggulan kami adalah program beasiswa, begitu ya. Baik itu dari industri, dari Pemda, maupun juga dari pemerintah. Kebetulan ada namanya Badan Pengelola Dana Sawit, ya, yang itu salah satunya diberikan kepada kami dan kita sudah bergerak untuk ke sana, ya, untuk bisa mendapatkan program beasiswa. Sebagai gambaran di tahun 2019 kita itu punya mahasiswa baru 460, ya, kita sebenarnya tidak terlalu besar. Mahasiswa baru kita sekitar 460, itu 45% itu adalah mahasiswa beasiswa, begitu. Jadi memang fokus kita untuk penerimaan mahasiswa baru adalah bagaimana kita bisa mendapatkan beasiswa dari pihak eksternal. Nah, dari sisi SDM dan keuangan, nah ini juga kita sebenarnya menggunakan Sevima itu sudah mungkin 2 tahun kalau nggak salah ya, 2 tahun. Tetapi masih banyak modul yang sebenarnya belum kita optimalkan, begitu. Nah, sebenarnya target tahun ini itu adalah bagaimana kita mengoptimalkan sistem-sistem yang terkait dengan SDM dan keuangan. Salah satunya kemarin sudah kita gunakan finance, ya, kemudian dari sisi pengelolaan kepegawaian, ya, sistem kepegawaian dan lain sebagainya. Ya, termasuk juga bagaimana kita meningkatkan kompetensi dari dosen dan teknik. Jadi banyak program yang, dan ini sebenarnya baru semangatnya kita di tahun ini. Nah, everything is okay, ya, semuanya under control, semuanya dalam on the track, begitu ya. Nah, tapi itu sebelum negara api menyerang, kan, gitu ya. Nah, ketika COVID menyerang, semuanya bubar, gitu. Ya, semuanya bubar. Apa yang akan kita pikirkan? Yang pertama adanya berpikir bagaimana mahasiswa bisa selamat. Ya, karena ketika melihat ceritanya sudah, aduh, udah nggak karuan gitu. Kita udah nggak mikir lain-lain, pokoknya bagaimana kita menyelamatkan mahasiswa, bagaimana dosen dan karyawan juga bisa selamat, gitu ya. Itu yang 2 hal yang mungkin kami pikirkan di awal-awal, ya, di sekitar awal atau pertengahan Maret, begitu, sekitar pertengahan Maret. Kemudian setelah itu berjalan, barulah berpikir bagaimana nih kuliah online-nya, gitu. Ujian online ini sudah minggu depan kita sudah mulai UTS, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah karena kita vokasi, ya, 70-60% itu adalah praktek. Kemudian bagaimana praktek kita? Kalau yang teori mungkin masih bisa secara online, gitu ya. Tapi bagaimana praktek? Bagaimana PKL dan magang? Bagaimana pengerjaan tugas akhir? Nah, itu yang terpikirkan baru itu, gitu. Kita belum berpikir yang tadi sistem hal-hal strategis yang lainnya terlupakan karena ada COVID ini, ya, COVID-19. Nah, kemudian saya ingin cerita apa sih yang kita lakukan, begitu ya, terkait dengan pandemi ini. Jadi kalau tadi sebelum pandemi, sebelum datangnya COVID, maka selama masa COVID ini kurang lebih ya 2-3 minggu lah kita berjalan. Ya, yang pertama memang kita bagaimana menyelamatkan mahasiswa, gitu ya, keselamatan mahasiswa. Nah, yang kita laksanakan adalah saat ini maka kita menyampaikan kuliah online itu sampai dengan 7 Juni 2019. Begitu. Harapannya setelah Lebaran semuanya kembali normal, kan, gitu ya. Kalau tidak kembali, nggak tahu lagi kita nanti akan seperti apa. Nah, kemudian kita juga membentuk Satgas COVID-19. Ya, ini kebetulan kami walaupun perkebunan kita punya klinik, begitu ya. 2020 Pak ya? Gimana Pak? Oh ya, sorry. Nah, kuliah online 2020, ya, 2020. Ya, kemudian kita punya Satgas, ya, yang dipimpin oleh ada seorang dokter dari kami, gitu ya. Kemudian, kita punya asrama, Pak. Mahasiswa kita sekitar 350 itu adalah mahasiswa yang tinggal di asrama. Ini yang jadi pemikiran yang lebih berat sebenarnya, karena ketika di asrama maka tanggung jawabnya murni ada di tempat kami, begitu. Maka kita juga bagaimana menetapkan prosedur yang ada di asrama. Nah,
Terus terang mungkin ini satu hal yang agak kontroversi. Di awal-awal itu malah kita kemudian sudahlah mahasiswa dipulangkan saja, begitu. Jadi kalau saya sih kemarin memikirnya begini, sebelum virus ini menyebar luas begitu ya, waktu itu di Jogja itu baru ada satu korban meninggal ya, baru ada satu korban meninggal. Maka kemudian kita sudah karena saya membayangkan ketika mahasiswa ada di Jogja, kesulitannya akan tambah banyak gitu. Ya, semuanya akan bebannya ada di kita gitu. Maka bagaimana mahasiswa itu segera saja pulang lah gitu. Segera saja pulang. Maka kemudian seperti surat edaran, kita punya sampai dengan 7 surat edaran sampai sekarang terkait dengan COVID-19 ini. Nah, di awal itu sudah pokoknya kuliah online sampai dengan setelah Lebaran begitu. Kuliah online setelah Lebaran, sehingga mahasiswa kemudian cepat-cepat mereka untuk segera pulang. Ya, segera pulang. Nah, ini mungkin cukup kontroversi, tetapi kemudian pada saat karena mereka pulang, maka kita bikin prosedur yang jelas apa saja selama mereka dalam perjalanan, ya, bagaimana mereka berinteraksi, misalnya sampai dengan di rumah itu harus ngapain saja, itu kita membuat prosedur yang jelas seperti itu. Gitu. Oke, terkait dengan keselamatan dosen, ya mungkin sama di hampir seluruh kampus kita melaksanakan kerja di rumah. Ya, tetapi kalau yang di mahasiswa kuliah online itu kita tegaskan sampai dengan kapan, nah kerja di rumah sementara kita evaluasi setiap 2 minggu sekali, begitu. Jadi ini masuk minggu ketiga, ya minggu ini, ya nanti di minggu depan itu masa habis ya kelihatannya masih akan diperpanjang lagi. Ya. Nah, ketika kerja di rumah memang boleh dibilang tidak boleh karyawan itu masuk ke kampus, ya kecuali diizinkan. Ya, kecuali diizinkan. Nah, maka di dalam kampus pun bagaimana kita punya prosedur, misalnya physical distance, ya, kemudian bagaimana mereka wajib menggunakan masker, kemudian hand sanitizer dan lain sebagainya. Nah, itu juga kita lakukan prosedur. Kemudian satgas yang sama yang tadi, itu yang dia bertugas juga memantau. Jadi ada pelaporan dari karyawan itu kepada satgas. Bagaimana kondisinya begitu. Jadi termasuk keluarganya. Ya, jadi kalau ada keluarganya yang batuk, ya kemudian ada indikasi awal, maka paling tidak dari Satgas itu sudah punya rekomendasi. Nah, yang berikutnya bagaimana biar target-target kita juga tidak murni berhenti begitu. Jadi beberapa kegiatan tetap kita tugaskan kepada tim. Ya, jadi misalnya tadi pengembangan kurikulum, ya tim pengembangan kurikulum tetap akan berjalan walaupun secara online gitu ya, secara online. Kemudian pengembangan misalnya kalau akreditasi sudah berjalan, borang sudah selesai begitu. Nah, kemudian ada sistem-sistem yang lain misalnya itu tetap menjadi penugasan dari dosen ya. Dan kita berharap target-target itu tetap bisa berjalan walaupun ternyata berat gitu ya. Beratnya adalah karena kuliah online itu berat ternyata gitu ya, kuliah online itu berat ya. Saya pun merasakan gitu, saya sendiri juga merasakan bahwa ternyata nggak gampang kita kuliah online, apalagi dengan keterbatasan kuota mahasiswa. Nah, itu yang mungkin jadi topik pembahasan yang menarik nanti. Nah, kita masuk ke yang teknis ya, kuliah online ya. Jadi kita tetap melaksanakan kuliah tadi, khususnya untuk yang non praktikum ya. Jadi yang non praktikum itu harapannya kita target sebelum tanggal 7 itu 16 kali pertemuan itu sudah harus selesai begitu ya. Kita masih ada 3 minggu setelah tanggal 7 Juni. Ya, 7 Juni itu masih ada 3 minggu sebelum ujian akhir. Nah, maka semua tatap muka ya kuliah yang itu tatap muka itu dilaksanakan secara online. Ya, secara online. Nah, platformnya bagaimana? Nah, itu kita menggunakan banyak nih, Adlink, ada yang pakai Google Classroom, termasuk Siakat yang dari Sevima, ya, kemudian ya kalau yang mau tatap muka itu menggunakan Zoom,
Yang paling sederhana ya pakai grup WA. Iya, pakai grup WA itu yang paling sederhana. Nah, kemudian kita juga sama, mahasiswa itu begitu kuliah online hanya diberikan tugas. Nah, ini kita buat surat edaran juga, Pak. Gitu. Jadi sebisa mungkin tidak hanya memberikan tugas gitu. Karena mahasiswa sudah mabuk dengan tugas tuh. Gitu. Nah, yang berikutnya adalah mengutamakan kuliah asinkron. Ya, kuliahnya tidak secara langsung tatap muka. Ya, seperti kita sekarang ini ya. Bagaimana dengan misalnya melalui Edlink maupun Google Classroom misalnya itu bisa asinkron. Jadi mahasiswa tidak terpancang waktu dan hubungannya dengan kuota. Ya, hubungannya dengan kuota. Nah, berikutnya UTS itu baru akan kita laksanakan minggu depan. Ya, UTS kita rencananya itu online. Ya, tadi baru saya coba konfirmasi bisa jadi menggunakan Edlink ataupun menggunakan Google Classroom. Begitu. Jadi kalau sebenarnya idealnya pakai Edlink, Pak Halim ya. Jadi idealnya menggunakan Edlink karena itu semuanya sudah ada komunikasi dengan si akad. Ya, tetapi mungkin dari adminnya kami itu Pak mungkin tetap di backup dengan Google Classroom. Nah, itu nanti masih belum kita ambil keputusan yang resmi. Yang berikutnya adalah take home. Ya, jadi memang ada penugasan secara take home. Jadi untuk UTS kurang lebih akan seperti ini. Nah, ini yang masih pusing sebenarnya. Ya, jadi KAPI berharap setelah Lebaran semuanya kembali normal. Ya, maka kemudian setelah tanggal 7 Juni 2020, nah itu kita bisa melaksanakan kegiatan praktikum. Kemudian PKL dan magang itu 80% perusahaan itu membatalkan. Ya, jadi sementara menunda, tetapi untuk yang mahasiswa tingkat akhir nggak mungkin bisa ditunda karena mereka ketika ditunda maka selesainya pasti akan bermasalah begitu. Maka kita sekarang salah satu tugasnya dosen-dosen dan program studi itu adalah menyusun program pengganti PKL. Ya. Kemarin ada misalnya dengan membuat mahasiswa itu membuat video penyuluhan kepada petani. Nah, karena kita perkebunan, Pak, begitu ya. Nah, jadi dengan salah satu metode penggantinya seperti itu, atau mungkin studi kasus. Ya, dosen harus membuat studi kasus yang diselesaikan oleh mahasiswa. Jadi ini beberapa program yang kita masih belum fix sih, Pak, gitu ya. Kita belum fixkan karena ini sebenarnya masih ada waktu, ya masih ada waktu. Tetapi ini dalam proses pembahasan. Beberapa ide yang muncul kurang lebih seperti itu, gitu. Tetapi kemarin sempat ada usulan begitu ya bahwa bisa jadi seperti kita laksanakan KKN dalam jangka waktu 1 bulan, kita laksanakan di satu wilayah, di situ ada petani kelapa sawit misalnya, mahasiswa akan turun ke kebun kemudian membantu petani untuk pengembangan perbaikan kebunnya ya. Nah, tetapi ini dengan asumsi bahwa setelah Lebaran selesai begitu ya. Tapi kalau ini kemudian diperpanjang lagi masanya mungkin tidak bisa kita implementasi begitu. Nah, yang berikutnya tugas akhir begitu. Tugas akhir juga sama. Ini mahasiswa nggak bisa melakukan penelitian di laboratorium maupun di kebun begitu. Maka kita harus melakukan modifikasi ya. Mungkin dari datanya data sekunder yang sudah diberikan oleh dosen, kemudian mereka akan menyelesaikan itu awal gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kita strategi setelah COVID-19 nih, gitu. Proyeksi dan strateginya seperti apa? Ini yang kita sendiri tidak akan tahu kapan selesainya, gitu ya. Tapi mungkin kalau boleh kita asumsikan bahwa selesai, semoga saja kita berharap, kita berdoa bersama setelah Lebaran itu akan kembali normal. Nah, walaupun secara bisnis saya yakin tidak akan normal ya. Tetapi kalau kita melihat sebenarnya kalau kita punya keyakinan bersama ya dan kita punya mungkin salah satu kuncinya adalah kestabilan politik dan kestabilan nasional lah begitu ya, boleh dibilang. Kestabilan ekonomi di Indonesia dan kestabilan politik tidak digoyang dengan hal yang selainnya, kita akan segera bangkit dari sini. Ya, kita akan segera bangkit dari sini.
kalau boleh dibilang Cina juga begitu selesai di Wuhan, mereka sudah mulai lagi aktivitas perekonomiannya naik lagi. Gitu. Nah, kemudian kalau kita bicara bisnis perguruan tinggi, begitu ya, kita akan bicara input, proses, dan output, begitu. Nah, ini itu pasti ada yang ada di kita ya. Nah, apa dampak dari COVID-19? Ya, yang pertama dari si input, ya. Ini salah satu yang terdampak pasti, ya, terdampak. Mahasiswa baru, calon mahasiswa baru, karena kami terutama ya, karena kami itu dari sisi perkebunan, kemudian banyak mahasiswa kita adalah dari anak-anak petani misalnya. Nah, pasti petani itu juga memiliki permasalahan ketika sekarang tidak bisa menjual produknya dan lain sebagainya. Pasti karena penurunan ekonomi. Maka potensi penurunan mahasiswa karena penurunan kemampuan ekonomi dari orang tuanya itu pasti akan memberikan dampak kepada kita. Ya. Maka untuk mengatasinya gimana? Kita ya mau tidak mau kan bagaimanapun juga perguruan tinggi kan ada persaingan begitu ya. Bagaimana kita mendapatkan, ada sih saya yakin minat untuk kuliah itu masih tetap tinggi. Ya, minat untuk kuliah tetap tinggi karena itu investasi jangka panjang bagi orang tua begitu. Tapi mungkin bisa jadi akan ada pengurangan dan penundaan. Ya, bisa jadi nanti mau tahun depan baru mereka akan kuliah dan lain sebagainya. Nah, maka bagaimana untuk kita bisa survive? Maka kita harus punya daya saing tersendiri begitu. Daya saing tersendiri. Kami apa yang kita unggulkan? Mohon maaf nih, mungkin yang pertama jelas beasiswa, begitu. Yang kedua adalah bagaimana potensi kerja di industri perkebunan. Nah, itu yang coba kita sampaikan untuk bisa menarik calon mahasiswa. Kemudian dari sisi output, ya, output itu apa sih output? Artinya bagaimana lulusan kita direkrut oleh perusahaan, ya. Nah, ini juga pasti ada potensi pengaruh dari COVID, ya. Perlambatan ekonomi, perusahaan-perusahaan industri itu juga pasti mengalami permasalahan. Bisa jadi di 2020 proyeksi pertumbuhan ekonomi kita itu mungkin hanya menjadi 1% kalau nggak salah, walaupun itu sudah cukup baik begitu ya. Nah, tapi efeknya apa? Ya, jangankan untuk merekrut karyawan baru, bisa jadi malah PHK yang ada. Nah, sehingga ini yang harus kita antisipasi bagaimana lulusan kita yang tahun ini itu bisa terserap oleh industri, gitu. Apa yang harus dilakukan? Paling tidak menurut kami itu adalah bagaimana kita memang punya lulusan yang spesifik dan kompetensinya tinggi dan memang dibutuhkan oleh industri. Bisa jadi ada industri yang memang ini adalah kesempatan untuk bounce back, begitu ya, untuk malah meningkat lebih tinggi lagi dengan kondisi yang ada sekarang. Ketika mungkin persaingan yang ada di tempat yang lain mereka berada pada posisi yang low di bawah, maka mereka bagaimana berusaha sekuat tenaga untuk bisa bounce back. Mungkin di situ juga membutuhkan banyak tenaga kerja yang kompeten. Yang kedua, mau tidak mau juga mereka harus bisa survive gitu ya. Lulusan kita harus bisa survive tanpa bekerja di industri, yaitu berwirausaha. Ya, berwirausaha. Nah, ini mungkin satu hal yang mungkin kita bisa bekali kepada mereka. Nah, ini saya dapat, mungkin Bapak-bapak juga sempat melihat share di WA gitu ya, cukup banyak yang saya dapat. Bagaimana pengaruh ekonomi terhadap industri-industri ini studi kasusnya di Mesir ya, di Mesir. Nah, mana yang benar-benar losers ya atau mungkin sulit untuk berkembang, bagaimana bahkan yang bisa karena adanya COVID-19 ini, karena ada corona ini, bahkan dia bisa menjadi berkembang lebih besar. Nah, yang jelas yang paling berpengaruh itu adalah pariwisata. Ya, itu tidak bisa kita pungkiri, pasti itu. Yang paling potensi farmasi, gitu ya, farmasi. Nah, kita ada di mana ya? Kita sebenarnya ada di sini nih. Nah, kita itu statusnya losers, tetapi sebenarnya masih agak-agak hijau lah, gitu ya, masih agak-agak hijau. Jadi kenapa? Karena menurut saya kita punya captive market yang cukup baik, begitu. Jadi kesadaran siswa untuk kuliah melanjutkan itu masih cukup tinggi, gitu. Tetapi memang tadi ada banyak strategi yang harus kita lakukan.
gitu. Bagi kami, saya juga akan melihat industri ada di mana begitu. Nah, kami karena sektornya perkebunan, saya juga akan melihat bagaimana agriculture. Ya, ternyata agriculture termasuk potensial winners gitu, walaupun juga tidak yang paling tinggi. Ya, dan sejarah membuktikan bahwa ketika kita terjadi krisis 98, krisis 2008, ya sektor perkebunan itu malah meningkat gitu ya, malah meningkat kinerjanya. 98 begitu ada krisis, sektor perkebunan lah yang paling menopang perekonomian Indonesia. Demikian juga di 2008. Artinya kami meyakini bahwa karena perkebunan ini cukup kuat ya, maka mungkin di 2020 akan sedikit penurunan, tapi di 2021 itu sudah bisa survive dan itu peluang buat kami sebenarnya. Gitu. Nah, kembali ke sini, bagaimana di tempat kita gitu ya, tantangannya ya. Kalau tadi terkait dengan eksternal, maka internal ya. Apa yang potensi permasalahan itu adalah potensi kesulitan pembiayaan pasca COVID. Jadi bisa jadi mahasiswa sudah menjadi mahasiswa tapi bayarnya susah. Nah, itu yang harus kita antisipasi. Gitu. Sejauh ini di tempat kami kita sementara kebijakannya adalah menunda batas pembayaran. Ya, tidak ada pemotongan. Ya. Tidak ada pemotongan tapi sifatnya adalah bantuan kuota internet. Ya, bantuan kuota internet. Nah, yang kita lakukan sementara adalah penundaan pembayaran. Nah, tetapi untuk yang berikutnya bisa jadi kita harus melihat juga ya, mungkin terpaksa harus ada pemotongan gitu ya, pemotongan besaran SPP. Nah, yang berikutnya adalah setelah COVID ini kita punya pengalaman yang luar biasa terkait dengan pembelajaran online. Ya, dan itu saya rasa adalah potensi yang besar. Ya, sebelumnya saya yakin sebelumnya banyak perguruan tinggi yang meyakini termasuk kita, oh kita online sudah siap, kita sudah punya sistem, kita sudah melakukan pelatihan dan lain sebagainya. Ya, sudah sistemnya sudah ready. Tapi begitu jalan mabuk semua kan gitu ya, mabuk semua. Nah, inilah pengalaman kita yang luar biasa. Kita dipaksa untuk kuliah online, dosen dipaksa untuk kuliah online, dan itu akan menjadi bekal kita sebenarnya nanti untuk ke depan. Bayangan saya mungkin kita akan mulai membuka kelas-kelas online. Ya, kita akan membuka kelas-kelas online. Nah, kami sebenarnya sudah merintis untuk melalui program RPL, tetapi di berikutnya mungkin bisa jadi kelas pun sebagian besar akan online. Dan itu peluang yang cukup menarik sebenarnya untuk kita laksanakan. Kemudian yang berikutnya adalah kebijakan Kampus Merdeka gitu ya. Jadi Kampus Merdeka ini sangat vokasi sekali sebenarnya, dan kami sangat merasa bahwa ini cocoklah dengan politeknik begitu. Nah, maka mungkin bisa kalau kita karena misalnya tadi kewajiban 2 semester atau 3 semester berhubungan dengan industri, di kami sudah menjalankan walaupun tidak semua prodi. Nah, maka setelah ini itu mungkin salah satu yang jadi unggulan begitu. Nah, kenapa ini menjadi potensi? Karena memang secara operasional bisa jadi kita bisa sedikit lebih ngirit, Pak, gitu. Kita ya ini pengalaman begitu ya. Pengalaman kita dari sisi kampus itu bisa sedikit melakukan penghematan ketika melaksanakan selama 1 semester itu mahasiswa melakukan magang di industri. Karena apa? Karena industri juga memberikan kontribusi, Pak. Begitu. Ketika dia magang 1 semester, dia dipekerjakan begitu ya, maka industri itu memberikan kontribusi. Ada yang memberikan gaji, ada yang memberikan penginapan, ada yang memberikan konsumsi dan lain sebagainya. Begitu. Sehingga kita secara operasional sangat terbantu sekali dengan kondisi itu. Gitu. Nah, ini mungkin yang akan kami sampaikan begitu ya. Intinya adalah ini yang terakhir sebagai penutup ya, bahwa kita mau tidak mau tetap harus bekerja sama ya untuk mengatasi ini. Tadi sempat saya sampaikan bahwa untuk bisa kembali maka kita membutuhkan kestabilan ekonomi dan stabilitas ekonomi dan stabilitas politik ya. Kalau kemudian ini dipolitisir ya
menjadi permasalahan, saya rasa akan semakin berat lagi untuk kita bisa kembali dengan survive ya dari kasus pandemi COVID. Oke, itu Mbak April yang mungkin bisa kami sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak April. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ari Wibowo. Aduh, saya dengar materinya agak dredeg loh Pak. Terkait yang industri tadi Pak, di mana peranannya jadi bukan lagi bagaimana cara menerima karyawan baru ya Pak ya, tapi mempertahankan karyawannya. Nah saya ini sebagai karyawan Pak. Gimana Pak Halim? Loh, tapi IT termasuk yang naik Mbak. Jadi Oke, amin. Terima kasih Pak Ari. Oke, kita lanjutkan untuk yang selanjutnya. Mungkin dari Pak Junaidi ya Pak ya, menceritakan seperti apa sih yang